Allah itu zat yang qadim. Qadim paham? Yang dikatakan qadim, sesuatu wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Dia wujud. Wujudnya itu tidak ada permulaan. Kapan? Maka kalau orang bertanya kapan, itu sifatnya baharu. Kapan masjid ini dibangun? Kapan engkau sampai? Setiap pertanyaan kapan, itu awalnya tidak ada. Ketika dia bertanya kapan, tentu pada awalnya tidak ada. Ketika dia telah ada, dia bertanya kapan? Kapan lahir? Berarti sebelumnya belum lahir. Kapan adanya masjid? Berarti sebelumnya belum ada masjid. Kalau seandainya pertanyaan tersebut dipertanyakan kapan ada Allah, berarti sebelumnya Allah belum ada. Kenapa? Karena pertanyaannya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat sedang jamaah salat fardu subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah mempertemukan kita kembali dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulullah. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita dan kesungguh-sungguhan kita di dalam melakukan setiap yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang, maka mendapati oleh kita akan kemenangan di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang Allah muliakan, menyambung pembahasan kita pada Jumat yang telah lalu, yang waktu itu kita sudah sampai kepada berbicara mengenai ilmu tauhid itu ilmu apa. Kemudian manfaat dan faedah daripada belajar ilmu tauhid itu untuk apa. Dan yang terakhir, tuntutan syariat kepada kita di dalam mempelajari ilmu tauhid, hukumnya itu apa. Maka sesudah kita fahami dan kita maklumi sama-sama yang menyangkut dengan pembahasan dan permasalahan tersebut, maka pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Sambungan daripada itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama agama itu mengenal Allah. Pertama-tama agama itu mengenal Allah.
Di dalam kalimat tersebut bahwa ada satu perintah Rasulullah, yaitu memerintahkan oleh Rasul kepada kita, setiap orang yang beragama, ketika disebut agama, maka berhimpun 4 macam. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, ketiga tauhid, keempat ma'rifah. Ketika berhimpun keempat macam tersebut pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah beragama. Berarti kalau begitu, tuntutan Rasulullah kepada kita yang pertama sekali, selain daripada melakukan ibadah salat, selain daripada mengerjakan puasa Ramadan, selain daripada membayar zakat, selain daripada naik haji ke Baitullah, perintah yang pertama sekali kepada kita adalah kenal Allah. Bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, dan bukan perintah haji. Tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah yang paling pertama sekali adalah kenali siapa Allah yang kau sembah. Maka orang yang telah mengenal Allah, orang tersebut dikatakan telah bermakrifah. Orang yang telah mengenal Allah, maka orang tersebut dikatakan telah bermakrifah. Maka oleh karena demikian, orang yang bermakrifah itu adalah orang yang telah mengetahui perbedaan Allah dengan alam. Orang yang bermakrifah adalah orang yang telah mengetahui perbedaan Allah dengan makhluk. Ketika dia telah memahami dan mengetahui perbedaan Allah dengan makhluk, berbedanya Allah dengan alam, maka orang tersebut dikatakan telah bermakrifah. Jadi di dalam bahasa Arab dikatakan ma'rifah. Di dalam bahasa Melayu dikatakan mengenal. Mengenal dengan ma'rifah itu sama. Tetapi makna ma'rifah bukan mengenal. Makna ma'rifah bukan mengenal. Kalau kita katakan mengenal, itu bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, ma'rifah. Jadi yang dikatakan ma'rifah itu apa? Al-i'tiqadu jazimun muwafiqi lil haq an dalil. Yang dikatakan ma'rifah itu adalah al-i'tiqadu jazimun muwafiqi lil haq an dalil. Itu ma'rifah. Nah, jadi karena perintah Rasul itu yang pertama adalah mengenal Allah, maka di dalam hadis tersebut ada 3 yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah ad-din, yang kedua adalah ma'rifah, yang ketiga adalah Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Yang dikatakan agama itu apa? Yang dikatakan ma'rifah itu apa? Yang dikatakan Allah itu apa? Ketika kita telah mengenal ketiga macam tersebut, maka dinamakan kita orang yang mengenal. Ketika kita telah mengenal Allah sebenarnya Allah, maka sungguh kita tidak tahu bagaimana Allah. Ketika kita telah mengenal ketiga macam tersebut,
maka dikatakan kita orang yang mengenal. Ketika kita telah mengenal siapa Allah, maka sungguh kita tidak tahu bagaimana Allah. Apabila ada orang yang mengenal Allah, dia tahu bagaimana Allah, sungguh dia belum mengenal. Karena orang yang mengenal Allah, dia yakin kepada Allah, namun dia tidak tahu bagaimana Allah. Maka orang yang mengenal Allah adalah orang yang tahu bagaimana Allah, sungguh dia tidak tahu bagaimana Allah. Artinya, kalau kita hari ini mengenal Allah dan kita berprasangka, kita menduga-duga, kita menebak-nebak, kita menerka-nerka bagaimana sebenarnya dirinya Allah, sehingga timbul dalam pemikiran kita, sehingga muncul dalam otak kita, sehingga datang dalam akal kita yang bahwa Tuhan itu begini, yang bahwa Tuhan itu begitu, yang bahwa Tuhan itu bermacam-macam, sungguh kita belum mengenal. Kalau seandainya timbul dugaan, kalau seandainya timbul sangkaan tentang apa yang kita duga tentang Tuhan, tentang apa yang kita sangka tentang Tuhan, ketika kita menduga dan menyangka mengenai Tuhan, yang bahwasanya sangkaan kita Tuhan itu bermacam model, Tuhan itu bermacam merek, Tuhan itu bermacam bentuk, sungguh kita dikatakan belum mengenal. Berarti secara singkatnya apa? Ketika kita mengenal Allah, Allah yang kita kenal tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Ketika kita mengenal Allah, Allah tidak dapat didapatkan oleh akal fikiran kita, maka orang tersebut telah mengenal. Tapi apabila jangkauan akal fikiran ini mendapatkan bagaimana Tuhan, seperti kita mendapatkan bagaimana bentuk Masjid Al-Muhyiddin, sebagaimana kita mendapatkan bagaimana bentuk Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, sebagaimana kita mendapatkan segala bentuk-bentuk manusia yang lain, yang itu kita duga bahwa bentuknya begini, maka itu bukan Tuhan. Ya, jadi di saat kita berpikir mengenai Tuhan, yang pikiran kita tidak dapat, yang akal pikiran kita enggak ketemu, itulah sebenarnya Tuhan. Tapi ketika akal pikiran ini memikirkan tentang Tuhan bagaimana, dan itu didapatkan, dan itu ditemukan, sungguh itu bukan Tuhan. Mengapa? Tuhan yang kita ketahui itu sifatnya qadim. Perhatikan, Tuhan yang kita kenali, Tuhan yang kita ketahui bahwa sifatnya qadim. Otak kita, akal fikiran kita tidak qadim. Kalau akal fikiran ini tidak qadim, berarti lawan qadim hadis. Makna hadis berubah. Makna hadis baharu. Nah, kalau akal fikiran ini baharu, sedangkan yang baharu memikirkan bagaimana qadim, sedangkan yang kita ketahui hadis dengan qadim tidak akan bercampur. Hadis dengan qadim gak akan ketemu. Jadi bagaimana kalau ada otak manusia, kalau ada fikiran manusia yang menyangka, yang menerka, yang menebak tentang sebenarnya Tuhan bagaimana, padahal dia berfikir dengan akal yang hadis, yang difikirkan satu zat yang qadim, sungguh hadis dengan qadim tidak akan bercampur, maka sungguh itu bohong yang sangat besar.
Bagaimana? Allah itu zat yang qadim. Qadim paham? Yang dikatakan qadim, sesuatu wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Dia wujud. Wujudnya itu tidak ada permulaan. Kapan? Maka kalau orang bertanya kapan, itu sifatnya baharu. Kapan masjid ini dibangun? Kapan engkau sampai? Setiap pertanyaan kapan, itu awalnya tidak ada. Ketika dia bertanya kapan, tentu pada awalnya tidak ada. Ketika dia telah ada, dia bertanya kapan? Kapan lahir? Berarti sebelumnya belum lahir. Kapan adanya masjid? Berarti sebelumnya belum ada masjid. Kalau seandainya pertanyaan tersebut dipertanyakan kapan ada Allah? Berarti sebelumnya Allah belum ada. Kenapa? Karena pertanyaannya kapan? Kapan sampai? Berarti sebelumnya belum sampai. Maka ditanyakan kapan. Tapi kalau seandainya dia bertanya kapan ada Allah, berarti sebelumnya Allah tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, kemudian baru ada, tidak qadim. Tapi sesuatu yang belum ada, kemudian baru ada, itu hadis. Makna hadis berubah. Sesuatu yang awalnya tidak ada. Contoh kita. Tahun berapa lahir? 1960. 1959. Tidak ada. Tahun berapa meninggal? 2022. Berarti 2023 tidak ada. Awalnya tidak ada, akhirnya tidak ada. Allah awalnya ada, akhirnya ada. Ketika kita berpikir tentang Allah, yang ketemu cuma ada. Coba buka ke belakang tentang Allah. Ketika kita mengingat tentang adanya Allah, yang ketemu cuma ada. Kagak pernah jumpa dengan tiada. Tapi coba buka tentang kita ke belakang. Pasti jumpanya awal tiada, kemudian baru ada. Sesudah ada, ke depannya tiada. Berarti adanya kita, perhatikan, adanya kita karena telah hilangnya tiada. Adanya kita berarti karena telah hilang tiada. Satu lagi, adanya kita berarti sedang menunggu tiada. Berarti sama dengan kita tidak ada. Kenapa ada? Karena dijadikan. Saya ulang. Ada kita karena telah hilang tiada. Ada kita karena sedang menunggu tiada. Ada karena hilang tiada. Ada karena sedang menunggu tiada. Sama dengan kita tidak ada. Kenapa sekarang ada? Karena diadakan. Bukan ada dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak diadakan, sungguh dia tidak ada. Allah ada karena ada. Coba, Allah ada karena ada. Kita ada karena hilang tiada. Sama enggak? Coba kalau enggak diperhatikan enggak dapat. Allah ada karena ada. Kita ada karena hilang tiada. Allah ada karena ada. Kita ada karena menunggu tiada. Berarti yang ada pada Allah cuman ada.
Yang ada pada Allah hanyalah ada. Yang ada pada kita dua. Ada pada kita, tiada ada juga pada kita. Yang ada pada Allah cuman ada. Tidak bersifat Allah dengan tiada. Sedangkan kita ada karena ada dan tiada pun juga ada. Ada pada kita, tiada pun juga ada. Kalau begitu, sesuatu yang ada karena ada dan sesuatu yang ada tidak menunggu tiada, itu qadim. Itu qadim. Tapi sesuatu ada karena hilangnya tiada, sesuatu yang ada karena menunggu tiada, itu tidak qadim. Berubah hadis. Nah, berarti kesimpulannya rumus. Allah wajib ada. Alam wajib berubah-ubah. Allah mustahil fana. Alam mustahil kekal. Allah boleh menjadikan, boleh meniadakan. Sedangkan alam boleh ada, boleh tiada. Itu kunci. Itu kunci untuk dasar awal belajar tauhid. Allah wajib ada. Ini saya tanya lagi minggu depan, ini dah ngaji. Kalau minggu depan tidak bisa jawab, tidak saya sambung dulu. Ya, Allah wajib ada. Alam wajib berubah-ubah. Allah mustahil fana. Alam mustahil kekal. Allah boleh menjadikan, boleh meniadakan. Sedangkan alam boleh ada, boleh tiada. Sekali lagi. Allah wajib ada. Alam wajib berubah-ubah. Allah mustahil fana. Alam mustahil kekal. Kan mustahil kekal. Allah boleh menjadikan dan boleh meniadakan. Sedangkan alam boleh ada, boleh tiada. Berarti sesuatu yang difikirkan, yang dijangkau, yang didapatkan oleh akal fikiran yang hadis adalah sesuatu yang hadis. Saya ulang, berarti sesuatu yang dapat dijangkau, didapatkan oleh akal fikiran yang hadis adalah sesuatu yang hadis. Dan pikiran yang hadis tidak dapat menjangkau bagaimana zat yang qadim. Makanya ketika kita berpikir tentang Tuhan, bagaimana Tuhan sebenarnya, gak akan didapatkan oleh akal. Itulah yang sebenarnya Tuhan. Tapi di saat akal kita berpikir bagaimana Tuhan, akal ini mendapatkan bagaimana Tuhan. Sungguh itu bukan Tuhan. Itu dulu bagaimana? Kira-kira. Atau kira-kira bagaimana? Didapatkan atau dibingungkan? Bicara tauhid, bicara akal. Maka ketika akal tidak berfungsi, ilmu tauhid tidak akan masuk. Karena ilmu tauhid, ilmu logika. Ya. Maka di saat kita belajar ilmu akidah atau ilmu iman, maka di situ sungguh-sungguh harus mempergunakan akal. Supaya apa? Mendapatkan pemahaman. Tapi di saat orang tentang belajar tauhid, akal fikirannya sedang memikirkan sehingga mendapatkan mumang dalam pemikirannya yang susah ia berpikir, itu tandanya orangnya paham.
Jadi kalau kita belajar akidah, akal ini lagi pening memikirkan bagaimana, itu tandanya orang mau paham. Tapi kalau belajar ilmu agama, ilmu tauhid khususnya, akal kagak pening-pening, relax aja, biasa aja, itu tandanya belum paham. Kenapa? Karena nggak bermain, karena nggak berfungsi. Tenang dia, nggak ada reaksi apa-apa. Apa maksudnya? Nah, kalau udah mulai berpikir, itu tandanya orang paham. Berarti dia menggunakan akal untuk mendapatkan bagaimana yang ia pahami. Tapi kalau dia tenang, biasa saja, itu belum tentu paham. Ya, jadi yang pertama dikatakan awaludin ma'rifatullah, mula awalnya agama mengenal Allah. Berarti sebelum dituntut kita mengerjakan salat, sebelum berpuasa, sebelum membayar zakat, sebelum naik haji, kenali dulu siapa Allah. Supaya yang kita sembah, kita kenal yang sebenarnya. Allah itu siapa? Saya ulang, supaya kita sempurna, supaya benar dalam beribadah, kita kenali dulu siapa Allah. Allah adalah satu nama. Ini maksud yang kedua. Allah adalah satu nama. Yang ada ianya nama pada zat. Allah satu nama. Yang ada ianya nama pada zat. Yang zat dirinya bernama Allah, yang mesti ada, yang berhak untuk disembah. Allah adalah satu nama yang ada pada diri zat, yang zat tersebut bernama Allah, yang dirinya mesti ada, tidak boleh tiada, yang mustahak untuk disembah. Berarti Allah disembah bukanlah dengan sembah jadi Allah. Allah yang disembah bukanlah karena disembah jadi Allah. Allah yang disebut bukanlah karena disebut jadi Allah. Diakui dianya Allah, dia tetap Allah. Tidak diakui dianya Allah, dia mengapa? Mengapa? Diakui dianya Allah, dia Allah. Tidak diakui dia Allah, dia Allah. Mengapa? Karena dia Allah, bukan karena pengakuan. Dianya Allah bukan karena pengakuan kita. Kita nggak ngakui dia Allah, dia Allah. Kita mengakui dia Allah, dia Allah. Mengapa begitu? Karena dianya Allah bukan karena pengakuan kita. Kenapa Tuhan yang disembah kafir itu Tuhan? Tuhan yang disembah kafir itu Tuhan. Seandainya kafir tidak menyembah itu, apakah itu Tuhan? Api yang disembah kafir. Seandainya api tidak disembah kafir, apakah api itu Tuhan? Nyambung kira-kira dulu? Atau bagaimana? Coba dirasa-rasa dulu. Dirasa-rasa, dicip-cip, manis, asam, pedas, ya mana? Ya. Ya. Sebelumnya pernah belajar yang begini. Oh. Berarti selama ini apa yang dipelajari? Karena sesuatu tidak akan didapatkan hasil atau buah daripada manfaat ibadah kalau sesungguhnya pohon itu belum ada. Kita mengharap dapat beras, sedangkan nanam padi kagak ada. Kita mengharap makan mangga, pohon mangganya nggak ada. Jadi jangan kita bayangin dulu ini hasilnya berapa, ini pahalanya berapa banyak. Bukan bicara pahala, pohonnya dah ada belum?
Pohonnya itu akidah. Pohonnya itu tauhid. Kalau tauhid belum ada, tidak usah cerita buah. Kalau pohonnya belum ada, tidak usah cerita manfaat. Segini pahala, segini pahala, segini. Yang kita sembah siapa? Allah. Siapa itu Allah? Gak tahu. Ini ngapain cerita buah dulu? Cerita dulu pohonnya. Udah ada pohon, buahnya nanti ada. Bagaimana ada buah, sedangkan pohon belum ditanam? Nah, kembali kepada pembahasan tadi. Ya. Maka Tuhan yang disembah kafir, contoh api. Seandainya kafir tidak menyembah api, apakah api itu jadi Tuhan? Tidak. Mengapa? Karena jadinya Tuhan api sebab ada pengakuan. Apakah kita mengakui api itu Tuhan? Tidak. Apakah kita mengakui patung itu Tuhan? Tidak. Apakah kita mengakui lembu itu Tuhan? Tidak. Kalau kita tidak mengakui itu Tuhan, apakah mereka Tuhan? Tidak. Berarti Tuhan yang disembah kafir jadi Tuhan karena ada pengakuan. Seandainya tidak ada yang mengakui itu Tuhan, maka sungguh bukan. Apakah itu Tuhan? Yang disembah kafir, apakah itu Tuhan? Bukan. Kenapa bukan? Karena itu makhluk. Itu makhluk. Yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah siapa? Yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah siapa? Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Timbul pertanyaan, Tuhan yang tidak ada itu Tuhan mana? Tuhan yang kita katakan tidak ada Tuhan mana? Kalau kita katakan Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang disembah kafir, tadi saya bilang, yang disembah kafir bukan Tuhan. Yang disembah kafir makhluk. Patung makhluk, api makhluk, lembu makhluk, kayu makhluk. Yang disembah mereka semua makhluk. Jadi yang kita katakan tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana yang tidak ada? Jawab, Tuhan yang tidak ada, yang kita katakan Tuhan yang tidak ada selain Allah, Tuhan yang mana? Jawab, Tuhan yang tidak ada adalah Tuhan yang tidak ada. Kita katakan tidak ada Tuhan, timbul pertanyaan, Tuhan yang mana yang tidak ada? Jawab, Tuhan yang tidak ada. Berarti kalau begitu, kita katakan sesuatu yang tidak ada kepada yang tidak ada. Ada, kita katakan dia ada. Tiada, kita katakan dia tiada. Salah kalau orang berkata, kalau ada, mana ada. Saya kalau ada, mana ada. Itu bagaimana? Coba. Saya kalau ada, mana ada. Bagaimana bahasa kalau ada, mana ada? Kalau ada, ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Yang kita katakan Tuhan tidak ada adalah Tuhan yang tidak ada. Yang kita katakan Allah ada, itulah Allah yang ada. Nah, berarti dianya Allah bukan pengakuan kita. Dianya Allah bukan sembahan kita. Kita tidak sembah dia Allah. Dia Allah. Kita nggak ngakui dia Allah. Dia Allah. Karena dianya Allah bukan karena pengakuan, bukan karena sembahan. Tapi Tuhan yang disembah kafir jadi Tuhan karena pengakuan. Seandainya tidak ada yang mengakui, seandainya tidak ada yang menyembah, sungguh mereka bukan, sebenarnya pun juga bukan Tuhan. Paham? Masuk? Insya Allah. Apa paham? Walaupun nanti
keluar lagi, nggak masalah. Mudah-mudahan jumpa lagi kan. Jadi itu sedikit saja awaluddin ma'rifatullah. Tapi belum selesai, masih panjang. Ya, belum selesai. Ada lagi? Ada yang mau ditanggapi? Bagaimana? Kalau anda ada, berarti saya yakin sudah paham. Ataupun belum paham. Ada? Ibu bagaimana tadi? Apa itu ibu? Allah tidak berwujud. Oh, bukan tidak berwujud. Itu salah bahasa. Tidak menyerupai dengan segala sesuatu, itu baru benar. Nah, ibu ya, ganti bahasa. Allah itu wujud. Allah itu wujud. Tetapi tidak menyerupai dengan sesuatu. Dan sesuatu pun tidak juga menyerupai Allah. Bukan tidak wujud. Allah itu wujud. Namun tidak menyerupai dengan sesuatu. Sesuatu itu mana? Yang dikatakan sesuatu itu apa? Sesuatu yang dijadikan, yang dibuat oleh Allah. Secara keseluruhannya adalah makhluk. Berarti makhluk sendiri pun juga tidak menyerupai Allah. Maka Allah katakan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara satupun dengan diriku. Yang mengatakan tidak ada setara dirinya Allah. Ya. Jadi kalau memang sudah Allah mengatakan seperti itu, mengapa kita juga menuduh? Mengapa kita juga berprasangka tentang dirinya Tuhan yang kita katakan kepada Tuhan bermacam-macam? Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan macam-macam lah. Sedangkan Tuhan tidak didapatkan oleh akal kita. Ya, silakan. Ya. Benar. Sebelum saya jawab, saya tanya balik dulu. Kira-kira Bapak percaya enggak? Sudah. Yakin kita bahwa Rasulullah ketemu Allah. Kemudian saya tanya yang kedua, apakah ketika Allah bertemu Rasul, Allah menunggu kedatangan Rasul? Seperti Bapak Ibu nunggu saya. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau kita berpikir Allah bertemu Rasulullah, Allah menunggu kedatangan Rasul. Pemahaman itu salah. Kenapa salah? Seandainya Allah menunggu kedatangan Rasul, apa bedanya dengan makhluk menunggu seseorang yang ia tunggu? Tunggu di mana? Di sini. Sesuatu yang dinamakan di sini bertempat. Sedangkan Allah tidak bertempat. Kalau begitu, adakah pertemuan Allah dengan Rasul? Jawab, ada. Apakah Rasul melihat Allah? Jawab, melihat. Dengan apa Rasul melihat Allah? Dengan mata. Apakah Rasul mengetahui bagaimana Allah? Tahu. Bagaimana? Tidak ada sesuatu pun yang sama. Rasul tahu Allah tidak sesuatu pun yang sama. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai. Dengan apa? Dengan sesuatu yang menyamai dengan Allah. Maka Allah katakan sendiri apa? Laisa kamitslihi syai'un.
wa huwas sami'ul basir. Ya. Adakah kejadian pertemuan? Ada. Adakah Rasul melihat Allah? Melihat. Apakah Rasul tahu bagaimana Allah? Tahu. Apa yang ia ketahui? Allah tidak menyamai dan menyerupai dengan sesuatu. Nah, di depan ada disebutkan ini. Di depan. Apa sebutan Rasulullah? Pertama-tama, ini saya baca walaupun belum sampai. Pertama-tama agama itu mengenal Allah. Mengenal segala yang wajib lagi sabit bagi zat Allah. Dan yang mustahil. Dan yang harus. Bukan mengenal kepada diri zat. Tidak ada perintah kenal diri zat itu bagaimana. Hadis Nabi apa? Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi zatillah. Fikir olehmu segala sesuatu yang Allah jadikan. Wala tafakkaru. Jangan engkau fikir tentang zat Allah yang menjadikan. Maka Rasul mengatakan, bukan mengenal kepada diri zat Allah. Ketentuan daerahnya, tempatnya di mana, rupanya bagaimana, mustahil yang demikian itu. Dan ditegah oleh Rasulullah untuk mengkaji sampai ke situ. Tidak ada perintah. Berarti kesimpulannya kita mengenal Allah bukan mengenal dirinya zat. Tapi kita mengenal Allah, mengenal melalui sifatnya Allah. Ya, maka kembali ke zaman lagi. Zaman dulu orang tiap rumah hafal sifat 20. Wujud, kidam, baqa. Nah, datang paham-paham yang baru mengatakan orang yang belajar sifat 20 itu bid'ah. Belajar sifat 20 itu kurafat. Belajar sifat 20 itu haram. Belajar sifat 20 ahli neraka. Mengapa? Karena Rasulullah zaman dulu tidak pernah belajar sifat 20. Mengapa kita sekarang belajar sifat 20? Ya. Tapi ketika kita tidak belajar sifat 20, banyak orang yang jadi murtad. Banyak orang yang jadi kurafat. Yang tidak memahami tentang Allah, yang intinya menduga-duga Tuhan itu bagaimana. Sehingga disampaikanlah Tuhan begini, Tuhan begitu. Yang padahal Tuhan yang mereka katakan tidak sama seperti yang mereka sampaikan. Ya, saya rasa begitu Bapak. Sudah habis? Ya, silakan. Ya, betul. Ya. Batuk percaya enggak? Enggak perlu kita tanya dulu sama yang bersangkutan. Takutnya nanti pada itu datang lagi, takut gila. Kan gitu. Begini saja. Saya tanya satu pertanyaan. Kira-kira mana lebih pening, lebih susah, tukang masak daripada tukang makan? Lebih pening tukang masak. Mikirin bagaimana yang dimasak dimakan oleh yang makan. Tapi belum pernah yang masak gila. Kenapa yang makan gila? Padahal yang mikir masak, yang masak. Yang makan tidak pernah mikir cara masak. Tinggal masak, tinggal makan apa yang udah dimasak. Tapi sebaliknya, mengapa yang terjadi? Yang masak nggak gila, yang makan gila. Maksudnya begini, ulama yang mengarang kitab, ulama yang menulis kitab, dia memikirkan bagaimana yang ia tulis difahami oleh semua umat. Tapi mereka tidak ada yang jatuh stres. Tapi mengapa kita yang belajar sifat 20 jatuh stres? Nah, jawaban singkatnya,
Karena kita terlalu memaksa diri jauh berpikir yang padahal akal pikiran kita nggak mampu untuk menjangkau. Tapi kita paksa untuk mendapatkan, akhirnya konslek wire. Nah, saya rasa begitu. Jadi kira-kira yang tidak sanggup dipikir tinggalkan dulu. Kira-kira yang nggak mampu untuk difikirkan tinggalkan. Ini tidak perlu untuk menyusahkan diri dengan sesuatu yang tidak mampu untuk didapatkan. Ya, saya rasa begitu. Nah, selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak terasa, insyaallah kita sambung lagi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Lebih kurang lebih kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.